Eh, Cerita yang kali ini tuh tentang bangunan kantor, Mas ya. Bangunan kantor yang saat ini menjadi tempat kerja saya. Tapi saya sudah mengenal bangunan ini sejak tahun 2011, karena tahun 2011 ini adalah waktu di mana kantor ini, bangunan ini tuh dibeli oleh ayah saya. Jadi memang kantor ini menjadi tempat kerja yang mana kantor ini dimiliki oleh ayah saya sendiri. Jadi saya ini ikut sama ayah saya. Sebelum dibeli ayah saya, dulunya kantor ini tuh adalah sebuah gudang tembakau yang cukup besar pada saat itu di masa penjajahan Belanda. Dan memang gudang tembakau ini itu adalah milik Belanda juga gitu pada saat itu. Nah, setelah kemerdekaan, mungkin karena tidak dikelola, akhirnya gudang ini pun dirobohkan oleh developer dan dibangun menjadi sebuah komplek perkantoran. Dan salah satu bangunan kantor di situ itu yang digunakan saya sampai sekarang menjadi kantor. Untuk lokasinya yang saya beritahu adalah lokasinya ada di Surabaya Utara. Karena sampai saat ini kantor ini masih digunakan oleh perusahaan ayah saya ini, sampai saat ini tuh masih beroperasi juga gitu. Jadi untuk privasi perusahaan juga saya nggak bisa sebutkan alamat lengkapnya. Kantor ini sebelum akhirnya dibeli oleh ayah saya di tahun 2011 sudah 11 tahun lamanya kosong. Tidak ada yang berani menempati. Kenapa? Saya sebutkan tidak berani karena sebelumnya pernah ada yang mau menempati, tapi tidak sampai 1 bulan atau 2 bulan itu pindah karena tidak kuat dengan gangguan yang ada di situ. Gangguan yang ada di kantor ini ada macam-macam, Mas. Jadi mulai dari suara, gangguan-gangguan kecil mungkin kayak benda geser, jatuh, penampakan juga ada, kesurupan juga ada, ketempelan pun juga ada. Ada banyak banget gangguan di kantor dan kejadiannya itu bisa harian gitu. Maksudnya kayak ya mungkin kayak hari ini ada kejadian, nanti 2-3 hari ada lagi, atau mungkin 1 minggu lagi ada lagi. Jadi kayak sering banget gitu di kantor. Mungkin aku perlu ceritain sedikit ya tentang gangguan-gangguan kecil yang mungkin menjadi hal-hal yang biasa kita alami di kantor gitu, Mas. Salah satu yang sering dialami itu adalah suara-suara ya, Mas ya. Jadi ada CCTV di kantor saya itu yang emang bisa merekam suara. Jadi kita waktu buka lewat aplikasi di handphone itu kita bisa dengar suara waktu di kantor gitu. Pernah saya iseng-iseng coba buka pakai handphonenya ayah saya. Saya buka CCTV, saya nyalakan audionya. Dan itu waktu itu sudah sekitar jam 10-11 malam. Jadi logisnya memang tidak ada orang di kantor. Dan memang tidak ada karyawan lembur juga pada hari itu. Saya nyalakan audio dan di situ saya dan ayah saya tuh sama-sama mendengar ada suara meja dan kursi yang digeser. Padahal posisinya tuh hampir tengah malam dan nggak ada orang gitu. Nggak mungkin ada suara seperti itu. Pernah juga salah satu karyawan itu memang ada kebutuhan untuk mengambil barang ketinggalan di kantor gitu ya. Dia datang malam, waktu naik dia itu sempat melihat, kebetulan gini, di ruangan-ruangan kantor, dalam kantor ini, dalam bangunan ini tuh kebanyakan pintunya kaca, kecuali kamar mandi tentunya. Jadi waktu masuk, sebelum masuk pun kita udah bisa lihat di dalam ada apa aja. Waktu mau masuk itu dilihat ada sosok hitam itu duduk di kursi tempat saya kerja. Dan itu kejadiannya malam, jam 7 malam.
Lalu ada lagi yang ini juga suara, tapi mungkin lebih apa ya, lebih menyeramkan ya. Di waktu itu ada karyawan baru. Karyawan baru ini waktu itu dia dititipin sama karyawan yang lebih senior. Dititipin untuk mengunci pintu kantor. Karena kebetulan si senior ini yang megang kunci kantor sedang ada tugas untuk keluar kantor duluan. Dan emang karena mendekati jam pulang, dia langsung pulang gitu. Udah izin sama atasan juga gitu kan. Udah, si anak baru ini mau. Akhirnya sama si anak kantor yang senior ini diajarin jalan untuk kunci pagar, kunci gerbangnya kantor ini. Karena emang pintunya ini rolling door yang berat mas, yang harus digeser dan menguncinya susah memang. Waktu coba dikunci, karena masih pertama kali belum bisa. Akhirnya dicoba-coba beberapa kali sampai bisa. Setelah udah bisa, si anak yang senior ini berangkat gitu kan, tinggal. Nah waktu jam pulang, anak baru ini karena dia masih baru ya santai aja gitu kan di kantor. Ketika semua karyawan lain pamit, dia masih mau stay di kantor untuk nonton YouTube. Waktu itu pakai wifi kantor. Oke lah, dia nonton YouTube, game dikit, sampai akhirnya jam 6 malam. Maksudnya udah maghrib lebih gitu kan. Jam 6, akhirnya dia pingin pulang. Dia beres-beres. Nah, waktu dia mau ngunci waktu dia mau ngunci gerbang, nah dia tuh agak susah. Mungkin tadi karena ada yang ngeliatin, dia jadi lebih lancar. Tapi waktu sekarang dia melakukan sendiri, jadi agak susah gitu. Nggak ngunci-ngunci, nggak bisa-bisa. Tiba-tiba dia dengar suara dari dalam kantor. Suaranya gini, "Gasak ngunci tali." Maksudnya nggak bisa ngunci tanah gitu kan. Suaranya apa? Nah, si karyawan baru ini kaget kan, loh, oh ada orang dalam. Apa ada karyawan belum pulang ya gitu kan. Dia karena nggak hafal mungkin ya, masih baru, belum hafal siapa aja karyawannya gitu. Jadi akhirnya dia buka lagi itu gerbangnya, tapi nggak ada orang dalam. Nah, dia mungkin masih masuk lagi kali ya. Akhirnya dicari. Dia masuk kantor sendirian. Dia cari sampai lantai 3. Oh, berarti kantornya siapa tahu ya? Berarti kantornya dari Mas Ojo itu lantai 3 ya? Iya. Jadi saya kelupaan, nanti abis ini saya ceritakan denahnya mungkin ya. Sampai lantai 3 dicari semua ruangan, ternyata nggak ada orang selain dia. Buru-buru dia turun, lari, pulang, dikunci, akhirnya bisa. Dia pulang. Nah, untuk denahnya ya, tadi kelupaan. Untuk denahnya ini kantornya 3 lantai. Lantai 1 ini ada gudang, lantai 2-nya ini kantor. Tapi waktu cerita utamanya itu belum jadi ruangan kantor, tapi masih jadi ruang tamu untuk customer dan ruang meeting gitu. Jadi ada 2 ruangan yang bersekat, dan lantai 2 ini juga ada pantry, ada dapur. Lantai 3 ini adalah ruang kantor untuk karyawan, semua karyawan yang perlu komputer ya, sama direksi. Jadi ada 2 sekat juga, tapi yang kantor direksinya agak pojok dan lebih kecil ukurannya. Naik lagi ada tangga ke rooftop. Di lantai 3 nya juga ada musola, dan kamar mandi itu cuma ada di lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 juga ada kayak ruangan kecil, itu kayak ruangan kantor kecil lah untuk bagian, waktu itu untuk bagian dokumen gitu. Jadi untuk ngatur dokumen dari operasional di situ lokasinya. Lalu cerita yang lain tuh mungkin tentang benda ya mas. Itu pernah kejadian waktu itu siang-siang mas. Jadi karyawan lagi kerja, waktu itu lagi bikin peti kayu. Nah, jadi ada karyawan yang pakai palu buat masang peti itu kan, pakai paku gitu kan. Waktu lagi kebetulan paku yang digenggam dia itu habis, jadi dia mau ngambil. Dia naruh pakunya di sebelah kanannya dia seperti ini. Lalu dia ngambil paku, meraih gitu kan. Ambil paku. Nah, habis ngambil paku, dia mau ngambil palunya lagi. Nggak ada. Dicariin sekitar dia, nggak ada. Makanya dia teriak, siapa yang ambil paluku gitu kan, ke teman-teman yang lain. Loh, mas, kan tadi kamu bawa sendiri. Nggak ada yang ngambil mas gitu kan. Wah, bohong ya pasti. Mana, siapa yang ngaku?
"Oh, serius mas, kita nggak ada yang tahu mobil malunya siapa, sampean itu siapa gitu, nggak ada. Akhirnya dicari bareng-bareng, nggak nemu. Sampai akhirnya si karyawan ini tuh sampai pinjem palu ke kantor-kantor yang sebelah-sebelah gitu kan, tetangga-tetangga, buat melanjutin kerjaannya. Nah, pas jam istirahat selesai, ada karyawan yang balikan ke lantai 3 habis beli makan sampai atas. Nah, nggak lama kemudian dia turun lagi sambil bilang gini, "Ini siapa naruh paluku di lantai 3?" Jadi palu yang tadi itu di situ ada di lantai 3 di mejanya dia. Ada lagi di lantai 1, cuma ada di sebelahnya, ketemunya di lantai 3. Dikembalikan lagi berarti. Jadi akhirnya dibalikin ke bawah lagi ya, sama si. Lagi. Tapi sempat pindah, kok bisa pindah? Terus jauh kan lantai 1 dan lantai 3, Iya, jauh gitu. Dan siapa juga yang bawa ke atas waktu itu gitu. Karena semua karyawan operasional di bawah semua waktu itu, nggak ada yang naik. Jadi ini kejadian utama yang akan aku ceritakan di malam ini. Waktu itu Idul Adha. Jadi ayahku tuh ngadain acara penyembelihannya itu di area kantor. Disembelih, tapi karena tanahnya kan udah paving ya, jadi gali lubangnya tuh nggak dalam. Jadi banyak banget darah yang masih tercecer di sekitar paving gitu. Nah, setelah acara selesai, potong-potongnya selesai, semua selesai, ayahku pulang duluan kan, ya maklum lah bos kan ya, pulang duluan bebas. Dia titip sama karyawan yang laki-laki, titip aja gini, "Nanti bersihin ya berkas darahnya," gitu. "Iya pak," itu tau, udah pulanglah ayahku. Nah, hari itu kan hari Jumat waktu itu ada. Kebetulan hari Jumat, Sabtunya diliburkan karena hari kejepit ya. Nah, jadi Senin baru masuk kerja lagi. Senin masuk seperti biasa, normal, nggak ada masalah apapun. Nah, kebetulan Senin ini ada lembur. Jadi yang karyawan operasional yang laki-laki semua ini banyak yang masih di kantor. Kebetulan hari itu tuh anak keuangan, namanya sebut aja Indah ya. Ini saya samarkan namanya. Si Indah ini dia lupa. Dia tuh naruh ATM kantor di meja atau di bawah gitu. Dia lupa. Dia cek di tasnya nggak ada, tapi dia takutnya jatuh gitu kan, atau ketelen gitu. Dia mau mastiin dengan cara minta tolong anak-anak yang lembur buat ke ruangannya Indah gitu, untuk ngecek di mejanya Indah itu ada nggak ATM kantor gitu. Teleponlah Indah ke salah satu karyawan lain namanya Agung, sebut aja Agung ya, ini samarkan juga. Si Agung ini dia nyekit lembur, akhirnya dia minta tolongin naik ke lantai 3, dia menyanggupi. Walaupun sebenarnya dia nih agak takut ya, akhirnya dia minta tolong temen yang lain, sebut aja siapa ya, Tony lah ya. Si Tony ini diajak Agung untuk naik ke lantai 3. Ayo Ton, naik Ton gitu, bareng-bareng lah. Jadi posisinya Agung di depan, Tony di belakang. Waktu naik dari lantai 2 ke lantai 3, Agung ini merasa kayak dihantam oleh angin panas. Dia kerasa ada angin panas yang nabrak dia. Saking intensitas anginnya tuh kayak tebal gitu ya. Agung ini sampai oleng ke belakang. Untungnya Tony kan di belakang. Tony langsung nyangka Agung, Agung kenapa? Itu aku nggak mau cerita. Nggak apa, oleng. Gak balance gitu lah istilahnya. Ya udah, mereka lanjut lagi. Sampai depan lantai 3, kemudian posisinya itu habis naik tangga, itu langsung pintu kaca posisinya. Jadi langsung kelihatan di dalam itu ada apa. Nah, waktu sudah dekat sama pintu kaca itu, mereka tuh dengar ada suara keramaian di dalam lantai 3 itu, di ruangan itu. Kayak ada orang ngobrol, kayak ada orang nyanyi-nyanyi, jadi kayak ada pesta gitu kurang lebih. Dan ketika sampai di depan pintu itu, aku yang di depan tuh ngelihat di dalam itu gelap, kosong. Tapi Tony yang di belakangnya tuh ngelihat di dalam tuh banyak orang berdiri sampai penuh. Nah, Tony ini bingung kan, tapi karena aku nggak lihat apa-apa, aku langsung buka aja, nyalain lampu. Nah, ketika aku nyalain lampu, lampunya nyala,
semua yang itu, semua orang yang ramai itu, menurut Tony hilang semua saat yang sama. Dan pintu pun sama aku dibuka, diceklah ATM-nya, ternyata ada di meja. Akhirnya sama Agung disimpan lagi ke dalam laci, udah aku ngelapor ke Indah, ada ATM-nya itu. Akhirnya selesai. Mereka pun lembur, jalan satu, pulang. Pagi-pagi di ruangan atas lantai 3 itu ada 4 orang. Sebut aja Indah tadi, lalu ada Erna, ada Sam, dan ada Puput. Ada 4 orang. Waktu itu Indah kan karena Indah ini anak keuangan, dia emang seringkali didatengin sama anak operasional untuk anak-anak operasional ini minta uang jalan lah, uang operasional lah gitu kan. Nah pagi itu Indah ngeliat ada Agung naik masuk ke dalam. Nah anehnya Agung ini kok diem aja gitu mas, kayak tidak berekspresi, diem aja, kaku, dan nggak ngomong kata-kata apapun. Agung yang ini tuh mendekati Indah, lalu tiba-tiba kayak menjulurkan tangan gini aja. Nah Indah ini mikir, oh minta uang operasional kali ya gitu kan. Nah tapi masalahnya Agung ini biasanya ceria, biasanya tuh kayak agak heboh sendiri, agak suka guyon gitu. Tapi hari itu kok kaku, diem aja gitu kan. Nah Indah ini mikir, oh mungkin kecapean karena kemarin lembur, mungkin kecapean. Udah dia ambilin uang, ini Agung, uangnya nanti jangan lupa laporannya untuk apa aja uang itu gitu. Dan uang itu cuma 50.000 gitu. Udah Agung putar balik tanpa berkata apapun, dia keluar ruangan, turun. Saat itu Indah cuma mikir, ini ada masalah apa sih ini, gitu aja kan. Ada masalah lah lihat di rumahnya gitu kan. Dan akhirnya ya udah biarin gitu kan. Siangnya Agung naik lagi, masuk ruangan dengan ceria. Dia masuk itu heboh. Weh mbak gimana kemarin? Mana nggak bawa jajan tambah gitu kan? Habis libur gitu misalnya. Dia heboh, terus nyapa Indah, aku minta uang operasional. Nah Indah bingung loh, Gung, tadi pagi kan kamu udah minta gitu. Akunya bingung, loh mbak, aku tuh baru datang ke kantor sekarang, tadi pagi aku ke depo, aku di luar kantor gitu kan. Yang bener kamu tadi kesini aku minta uang 50.000 kok gitu. Indahnya masih ngotot. Dan Indah ini didukung sama Erna. Jadi Indah sama Erna ini nggak bilang, ya Gung kamu tuh tadi kesini gitu. Masalahnya Sam sama Puput bilang, mana ada aku nggak kesini tadi pagi. Kamu salah lihat kali gitu kan. Dan Indah ini masih ngotot loh, beneran. Erna juga bantu, beneran mbak, ada aku tadi minta uang, tapi emang diem aja. Kayaknya kan itu ya debat gitu kan. Sampai ayahku yang di ruangan sebelah di ruang direksi itu dengar gitu kan. Aku keluar, kenapa ini? Ceritain. Terus Indah ini masalahnya gini, karena dia megang uang, dia ngasih uang. Kok tadi bukan Agung, uangnya kemana gitu loh. Kayak sama bapakku gini doang, bapakku cuma bilang, oh udah biarin itu buat sedekah aja wis, apa. Gak usah dipikirin, udah wis bisa lagi. Udah. Akhirnya diulangi lagi, aku minta uang yang dikasih lagi gitu kan. Yang tadi ditulis sedekah gitu aja 50.000. Nah sore harinya, kebetulan tuh si Sam sama Erna, yang mana mereka berdua ini anak keuangan, anak pemasaran, anak marketing, mereka ada tugas keluar kantor, gitu kan, ketemu sama customer. Jadi sore itu tinggal ayahku di ruang direksi, Indah sama Puput. Posisi mejanya itu ini Indah, satu, yang kedua ini Erna, yang ketiga ini Puput, yang keempat ini Sam. Jajar gitu ya. Erna ini punya satu gelas tumbler ya, atau mungkin apa namanya kayak botol kecil gitulah, gelas kecil gitu yang buat minum. Biasanya dia buat minum biar isi ulang tuh nggak naik turun. Nah lagi kerja, Puput sama Indah ini sama-sama melihat itu botol itu
terangkat gini, lalu geser, turun lagi di mejanya Indah. Kalau misalkan itu jatuh atau tersenggol atau gimana, ya kan deplak jatuh ke lantai. Ini enggak, gerakannya tuh smooth, kayak halus gitu. Kayak keangkat, geser, turun lagi. Kayak dipindahkan. Berarti satu meja itu? Sebelahan mejanya. Jadi antara meja satu dipindah ke meja satu lain? Iya. Dan ngangkat dulu. Kalau geser, sering kali ya. Iya. Ini ngangkat dulu. Terbang dulu, geser, baru turun lagi. Di situ Indah sama Puput sama-sama lihat, sama-sama takut, teriak gitu kan. Aku keluar, terus mereka bilang, Pak tadi kayak gini gitu kan. Yaudah. Sekarang beres-beres, kita turun ke bawah. Jadi akhirnya mereka diizinkan untuk udah berhenti kerja dulu. Hari itu. Oke, semuanya kita turun ke bawah. Hari kedua, belajar sampai sini. Di hari ketiga ini, ada beberapa kejadian. Kejadian pertama ini dialami oleh ayahku sendiri. Jadi waktu itu ayahku sholat duhur di musola lantai 3. Posisinya karena jam istirahat, karyawan lantai 3 itu turun semua beli makan. Tinggal ayahku doang lantai 3 sendirian. Ayahku sholat. Nah waktu sholat itu ayahku, jadi begini posisinya musola. Ayahku sholat di agak ke kanan, kipas anginnya sebelah kiri di sini. Dan memang nggak dinyalain sama ayahku sengaja. Emang nggak kerasa sumuk lah, jadi nggak asal kipas angin nggak apa-apa. Ayahku sholat, waktu dia sholat gini, dia tuh merasa di tengkuknya sini sebelah kanan, tapi bahu sebelah kanan ini ada kayak hembusan angin yang hangat. Bisa dibilang itu seperti nafasnya orang gitu ya. Kan hangat gitu kan. Kerasa. Ya aku coba mencoba abaikan awalnya. Nah, tapi ayahku waktu itu, kemudian ayahku kan habis posisi sholat kan habis takbiratul ihram, berdiri, lalu ruku. Waktu ruku, ternyata angin hangat itu juga tetap di sini. Karena posisinya agak menunduk gitu kan, berarti apapun itu yang mengeluarkan angin itu juga ada di atasnya ayahku. Dan sampai sholat berakhir, angin itu selalu ada di sini. Bagaimanapun posisinya ayahku, sujud pun ada di sini. Nah, di rakaat kedua, karena ayahku ketakutan, ayahku mulai ngebaca bacaan suatu keras-keras. Padahal sholat duhur kan biasanya hening. Seperti itu, kaki takutnya. Setelah selesai sholat, oke lah istirahat selesai, kerja lagi. Nah, waktu sore, waktu itu kebetulan anak-anak yang lantai 4 tuh lagi keluar semua. Posisi masih jam 1 waktu itu, masih jam 2. Aku memutuskan karena sendirian di atas, aku bosan, kerjaan agak banyak. Aku memutuskan buat nongkrong di lantai 2 sambil ngerokok. Aku turun lantai 2, di situ kan ada pantry, ada dapur. Dan di situ ada kursi. Emang kursi itu emang khusus ayahku yang sering pakai buat ngerokok. Ada asbaknya gitu kan. Ya, aku duduk situ ngerokok. Nah, gak lama kemudian ada satu karyawan laki-laki, sebut aja Anto. Si Anto ini naik dari lantai 1 ke lantai 2, ngelewatin ayahku, lalu naik lagi ke lantai 3. Tapi nggak nyapa. Bahkan ayahku nyapa, Tok, mau kemana? Sholat gitu kan. Anto ini nggak jawab, nggak ngereken gitu. Lewat aja gitu. Lewat aja wis. Ayahku ngerasa, wah ini sopan nih karyawan kok sama bosnya nggak disapa, nggak nyauti. Udah aku bodo amat gitu kan. Anto kok di atas kan, lama. Nah terus aku mikir, jam segini pulang kali ya gitu kan, nggak ada orang di atas, sepi lagi kan. Sendirian, udah nggak beres-beres lah. Mumpung Anto belum turun gitu kan, mikirnya dia. Ayahku naik, rokoknya udah habis 2 batang waktu itu. Ayahku naik, dia ngeliat musola kosong. Kemana nih Anto ini? Melirik ke tangga yang menuju ke rooftop. Pintu rooftop itu ketutup dan slotnya masih kepasang. Berarti kan nggak mungkin orang di luar slotnya kepasang dalam. Berarti nggak naik juga. Masuk ke ruangan kantor nggak ada Anto juga. Nah, aku mikir, udah turun kali ya.
tapi aku nggak lihat mungkin karena keasikan rokok. Udah, aku masuk ke ruangannya, beres-beres lalu turun. Nah, waktu turun naik lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kan ada ruangan kantor, ruang tamu ya sama ruang meeting. Itu sekatnya tuh ada kacanya gitu, kaca panjang itu. Nah, ya aku jalan di sampingnya kaca itu. Logisnya kita kalau lihat kaca seperti ini di samping kiri sejajar sama kita. Kita lihat kiri, bayangannya di samping kita gini kan, bayangan kita. Waktu jalan seperti itu, ayah tuh ngeliat bayangannya dia tuh ada di depannya dia. Jadi posisinya ayahku ngelihat ke kaca, bayangannya tuh menghadap ke ayahku juga. Oh iya. Jadi ada hadapan. Jadi waktu jalan gini papasan gini. Satunya ngadep ke kanan, satunya ngadep kiri, kayak gitu. Dan ayahku sempat ngeliatin noleh gini loh. Dan bayangannya nggak noleh, tetap jalan lurus gitu. Ayahku kan, waduh ini apaan lagi nih, sudah. Ayahku buru-buru turun gitu kan, sampai bawah. Langsung ada anak operasional di bawah kan, lagi kerja. Ayahku nyapa Agung gitu ya, sebut aja si Agung yang disapa. Gung, si Anto mana ya? Tadi pas tak lihat kok naik, tapi kok gak lihat turunnya kok gitu loh. Ayahku nyari gitu aja. Agung bilang, loh Pak, kan Anto izin gak masuk kerja. Tadi kan gak ada apa-apa. Nah, aku baru ingat, oh iya, tadi kan Anto izin. Sorry siapa? Menyerupai. Iya. Nah, menyerupai si Anto ya. Itu hari ketiga. Udah saat itu posisinya anak udah mulai takut kemana-mana sendirian. Jadi si cewek-cewek ini kemana-mana minimal berdua. Hari keempat ini waktu itu jam istirahat makan siang. Ayahku udah lagi di bawah lantai 1 di ruangan bawah, lagi ngobrol sama anak-anak profesional juga. Nah, si Indah sama si Puput dia baru datang habis beli makan. Niatnya mau ambil sendok di pantry. Dia naik dia ke lantai 2. Sampai lantai 2, sampai di dapur. Nah, di dapur tuh tangga lantai 3 kelihatan dari dapur. Jadi tentunya kayak siku-siku gitu. Waktu ngelihat ke arah tangga itu, mereka melihat ada perempuan berdiri, agak tinggi dan rambutnya agak panjang. Nah, ibuku itu emang bodinya seperti itu, tinggi, rambutnya tapi nggak terlalu panjang, cuma sebahu sini lah, nggak terlalu panjang. Tapi mereka ngira itu kali ya, kan tinggi, karena tinggi besar. Udah, mereka nggak takut, tapi kok bajunya putih ya? Mereka masih nggak nangkep itu apaan. Gitu. Makin deket karena dia pantry-nya sebelah tangga, gitu kan, dapurnya sebelah tangga. Makin deket ternyata perempuan tadi yang tadinya mungkin sekitar 170 cm, tambah tinggi sampai 3 meter. Sampai nyentuh langit-langit gitu. Mereka berdua teriak keras kan, sambil lari ke bawah. Dan akhirnya mereka naik lagi untuk ambil sendok itu ditemani sama 2 orang anak operasional, jadi berempat. Dan sejak saat itu beneran akhirnya nggak ada yang berani kerja di lantai 3. Jadi semuanya pada bawa laptop, lantai 1 dipakai buat kerja bareng-bareng. Nggak ada yang berani lantai 2 bahkan. Sekarang kita masuk ke hari kelima. Jadi hari Jumat. Di hari Jumat ini sekantor kan sudah mulai panik lah. Jadi akhirnya ayahku memutuskan untuk bikin acara pengajian. Dan kebetulan juga siang itu aku dapat telepon dari kantor Jakarta. Dan yang kebetulan telepon ini namanya sebut aja Ricky. Nah, si Ricky ini tuh kebetulan orang yang mengerti hal seperti ini, yang punya kemampuan di hal seperti ini. Dan akhirnya kebetulan juga Ricky ini dapat tugas Jakarta dari kantor pusat untuk ke Surabaya karena ada proyek. Jadi Ricky ini nelfon bilang Sabtu mau sana. Nah, mendengar itu ayahku sekalian curhat gitu kan.
Ki, ini ada kejadian seperti ini di kantor gitu kan. Terus Ki bilang, oh iya mas, apa sekalian nanti saya bantuin. Masnya tolong ini aja, nanti sore tolong beli garam krosok, garam yang kayak batu-batu gitu kan mas. Garam krosok taruh di mangkok gitu ya mas, taruh di ruang meeting lantai 2. Iya Ki, siap, dicoba, nanti mas coba gitu kan. Oke. Akhirnya bapakku nyuruh karyawan 1 buat beli garam krosoknya, dan sorenya itu langsung ditaruh di situ. Sore itu juga setelah ditaruh, kan karyawannya keluar, baru nutup pintu, kedengaran suara di situ kayak meja digeser-geser, black, kayak pintunya itu kayak kebuka, padahal pintunya nutup di dalam. Kan ada 2 pintu, pintu sini cuma masih nutup, tapi kedengaran kayak buka, ngorek gitu. Padahal dia nggak buka, cuma suaranya aja. Karyawannya pun takut dan langsung lari turun. Dan juga karena kejadian-kejadian sebelumnya, semua karyawan yang ada di lantai 3 itu kerja di bawah, jadi sama di gudang, kerjanya itu di gudang, wis pakai di ada barang apa dibuat lemek laptop, mereka telepon juga satu telepon gantian gitu. Jadi saking parnonya lah ya gitu. Dan malam itu juga karena sudah nelpon ke seorang ustadz langganan ya untuk mengadakan pengajian, dan memang kantor ini sudah punya pengajian rutin gitu. Dan akhirnya ada pengajian juga, jadi si ustadz ini ngajak santri-santrinya yang kebetulan juga adalah anak-anak panti asuhan waktu itu. Jadi ustadznya punya yayasan panti asuhan, jadi anak-anak itu juga jadi santrinya juga, diajak untuk ikut pengajian di kantor agar yang doa banyak gitu loh. Oke. Kebetulan posisinya seperti ini, ayahku tuh duduk di depan lorong yang menuju ke arah masuk ke dalam kantor. Jadi kayak pengajiannya kan di gudang. Ayahku duduk di depan lorong itu yang masuk ke dalam kantor, dan lorong ini memang lampunya redup, tidak terang, tidak gelap. Ustadznya ini ada di tengah-tengah ruangan, tapi seberangnya ayahku. Ayahku di kanan, ustadznya di kiri. Saat membaca doa-doa ya, ayahku tuh ya pasti karena dia ikut berdoa, dia mau perhatikan si ustadznya gitu kan, karena ngikutin bacaannya. Pada saat masuk ke bacaan ayat kursi, biasanya ustadz ini tuh kalau waktu masuk ayat kursi itu dibaca 1 kali aja, tapi hari itu ayat kursi ini diulang sampai 2 kali, jadi dibaca 3 kali ayat kursinya, sambil ustadz ini tuh menoleh ke arah belakangnya ayahku. Jadi ayahku ini ngerasa ada apa nih belakangku gitu kan, karena ustadz itu mengarah ke sana pas ke arah lorong itu. Karena ayahku ini apa ya, bukan bekas sih apa ya, cukup memperhatikan suasana dan sudah tahu kondisi kantor seperti apa, jadi ayahku ini sudah mulai agak ketakutan juga gitu kan. Setelah selesai doa, acaranya kan lanjut dengan makan-makan. Santri-santrinya makan, disediakan makannya, nasi kotakan, tapi pada makan situ juga. Sedangkan Pak Ustadznya ini tiba-tiba langsung pamitan dan bilang ada acara mendadak gitu. Padahal ayahku selama pengajian itu berlangsung ya, aku tuh merhatikan si Pak Ustadz ini dan beliau tuh tidak memegang HP sama sekali. Maksudnya kalau itu ada acara mendadak, kapan dihubunginya gitu. Ya ayahku usul aja lah, ya mungkin emang ada acara mendadak ya, tanpa kita tahu gitu. Tapi mungkin juga ustadznya mungkin takut juga gitu dengan sesuatu yang mungkin ustadznya lihat waktu pengajian tadi. Akhirnya kita masuk ke hari Sabtu ya. Sabtu ini karyawan akhirnya mau kerja di lantai 3 karena cuma setengah hari. Mereka mau kerja di lantai 3 dengan catatan naik turun bareng semua gitu, termasuk ayahku juga. Jadi mau ke kamar mandi itu ya berlima turun semua, karena di lantai 3 nggak ada kamar mandinya.
Nah, siang itu masih jam 10 ya, masih jam 11. Si Mas Riki tadi yang dari Jakarta tuh sampai di Surabaya. Sampai dijemput sama anak kantor dan langsung diantar ke ruangannya ayahku. Nah, ngobrol lah mereka. Ngobrolnya pun ngobrol kerjaan, bukan ngomongin yang serem-serem ini, bukan masalah ini, tapi kerjaan. Proyeknya seperti apa, gimana kabarnya, basa-basi seperti itulah. Aku duduk di ruangannya. Nah, ruangannya ayahku ini, di kursinya ayahku ini sebelah kirinya itu jendela. Jendela ini emang selalu dibuka ayahku karena buat ventilasi, apalagi ayahku ini merokok di ruangan. Jadi itu buat ventilasi lah, biar udaranya tuh nggak mengap rokok semua gitu kan, biar asapnya rokok bisa keluar. Nah, lalu ayahku ngobrol-ngobrol. Mas Riki ini pada satu titik dia tiba-tiba berhenti ngomong, kayak beberapa langsung hening aja, gak mau ngomong gitu, gak diem aja. Tapi bukan menghadap ke arah ayahku, tapi sebelah kanannya ayahku. Kirinya ayahku kan jendela, berarti kanannya itu kosong. Nah, ini kayak tembok, terus ujung itu sudut ruangan yang sebelahnya sekat menuju ke ruangan sebelah. Mas Riki diem aja, menghadap ke sana. Dan di saat yang sama, saat ayahku sadar, aku merasa ada hembusan angin yang hangat gitu di sini, di sebelah kanan. Dan ayahku saat itu nggak berani noleh. Dia kayak udah nggak mau lihat, dia lihat lurus ke Mas Riki aja gitu. Nah, Mas Riki ini tiba-tiba bangkit, berdiri, berjalan mendekati ayahku tapi ke sebelahnya. Jadi bukan ngadep ayahku tapi ngadep sebelahnya gini. Aku masih nggak mau noleh, ayahku mengikuti dengan ekor mata gitu kan. Lalu Mas Riki itu menjulurkan tangan nih, kayak gini. Lalu gini-gini, goyang-goyang sedikit, udah tarik lagi. Jalan mundur, jalannya itu mundur, bukan putar balik tapi mundur. Kembali ke kursinya, duduk lagi. Terus dia narik napas, terus dia, ya Mas, bentar tadi saya diajak salaman, kayak gitu. Akhirnya Mas Riki bilang, Mas, besok saya minta tolong kantornya dibukakan, jangan dikunci. Nanti saya minta tolong temenin sama satu orang buat memindahkan. Nah, terus si Mas Riki juga cerita, gini Mas, nanti coba ditanyakan ke anak-anak operasional saat itu ada kemarin pembersihan darahnya seperti apa. Saya bilang, saya udah suruh sih Ki buat bersihin setelah acara pemotongan. Iya Mas, nanti coba anak cek lagi. Lalu ini si Indah, dia sering banget diganggu, ya karena dia dari hari Senin tuh minta mens. Iya. Oh gitu, iya Mas. Jadi itu sebabnya. Nah, kebetulan jadi Mas di sini tuh ada satu penghuni yang jadi apa ya, penguasanya gitu. Mas Riki bilang seperti itu. Lalu Mas Riki lanjutin lagi, sosoknya ini Mas, bentuknya tuh manusia, telanjang dada, semua kulitnya ini berwarna merah, kepalanya botak, berkuping panjang. Dia ini Mas bisa mengubah ukuran badannya dari kecil seperti anak kecil, kayak besar, bahkan lebih besar dari kantor. Dia juga bisa menyamar dari bentuk-bentuk lainnya. Tadi Mas cerita soal, akhirnya aku cerita soal Agung, lalu si siapa tadi akhirnya, si Anto itu, ya itu dia semua. Dan agar kita gak nyebut namanya, aku selalu menyebut dia namanya si Merah untuk menyingkat, karena dia bentuk semuanya merah. Si Merah ini juga sering duduk di atas rooftopnya kantor. Duduknya gini, dia duduk seperti orang di kamar mandi. Dan di kakinya duduk di atas itu, kakinya sampai ke lantai 1. Badannya misalnya ke atas. Dia duduk, lalu kakinya itu sengaja ditutupkan di pintu kantor supaya customer kalau mau cari kantor kelihatannya tutup.
Berarti niatnya jahat ya? Nah, jadi jin ini memang awalnya menghuni kantor ini, tapi dia dimanfaatkan oleh orang lain agar mengganggu usaha dari pemilik bangunan ini, kayak gitu. Nah, kemudian si Merah ini juga pernah mengecilkan tubuhnya menjadi anak kecil. Lalu pernah ada karyawan, dia baru datang hari itu, baru bekerja. Lalu dia tuh besoknya izin sakit selama 2 hari. Di hari keempat dia bekerja, dia masuk lagi dan dia bawa surat untuk resign. Nah, dia ini akhirnya ngaku, dia tuh di hari pertama bekerja, dia tuh melihat ada anak kecil mungkin usianya masih 5-6 tahun, telanjang dada, badannya semua merah, kupingnya panjang, botak, dan cuma pakai celana aja. Anak kecil itu tiba-tiba senyum ke dia dengan gigi yang agak tajam. Lalu dia anak kecil langsung lompat minta gendong, langsung lompat gitu aja, dia gendong gini, terus nggak kelihatan. Jadi kayak habis anak kecil itu berhasil naik ke gendongannya, udah dia nggak kelihatan. Besoknya anak ini sakit, si kalian sakit, ya dipikir medis lah, gitu kan. Awalnya mungkin tadi halusinasi lah, atau emang itu jin yang usil kah, gitu kan. Jadi nggak mikir panjang, dibawa ke dokter, ke RS, nggak bisa nyembuhin, karena menurut RS ya dia nggak sakit apa-apa, gitu. Akhirnya keluarganya tuh inisiatif bawa ke orang pintar. Karena ketahuan kalau itu jin yang menghuni kantor, dan dia bakal sembuh kalau jinnya dibawa pulang ke kantor, dikembalikan lagi. dikembalikan. Makanya dia akhirnya kembali ke kantor, tapi sekarang di sana dia sudah gak kuat. Tapi sempat dikembalikan berarti? Iya, jadi waktu ke kantor untuk membawakan surat resign, dia langsung sekalian membalikan nomor ke kantor, gitu mas. Gitu. Nah, dan Ricky ini bilang, nanti besok saya pindahkan. Tuh. Nah, ayahku pun cross check sama karyawan kantor yang kemarin dimintai oleh ayahku buat bersihin darahnya. Ternyata gini, waktu itu hari Jumat itu, waktu Idul Adha, ya karena mereka sudah seharian ya, mereka juga kecapean. Akhirnya karyawan kantor yang bertugas membersihkan tuh janjian, ya udah kita bersihnya Senin pagi aja ya. Capek, nggak ada yang udah capean semua, besok pagi kenapa katanya agak siang, kita pagi-pagi lah, berangkat jam 6 gitu, kita bersihin dulu sampai bersih, jadi nggak datang udah bersih. Itu seperti itu. Dan kejadian itu karena ada darah-darah yang ditinggalkan beberapa malam, dan ada orang yang memanfaatkan di saat yang sama, makanya gangguan itu jadi intens selama seminggu. Berarti akibat menunda untuk membersihkan darah-darah itu akhirnya berakibat fatal sama 1 minggu gitu ya. Dan itu cuma salah satu penyebabnya, karena selain itu jin itu juga dimanfaatkan oleh orang lain, tapi mungkin gangguannya ini jadi lebih kuat gara-gara itu, gitu. Oh, berarti ada orang kiriman gitu ya? Ada orang yang iri atau apa gitu, dolim lah gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin iri. Jadi dia itu memanfaatkan jin yang ada di situ, jadi nggak mengirimkan baru, memanfaatkan jin yang sudah ada, dan memang sudah dimanfaatkan dari lama ternyata. Cuma gangguan ini jadi intens gara-gara kejadian darah itu. Seperti itu. Nah, Iki pun bilang nanti minggu saya pindahkan. Baik. Ya udah, nanti ditemenin sama 1 orang gitu. Ya bapakku ini ngutus satu sepupunya ayahku, tadi omku, buat nemenin si Riki. Omku ini emang agak selengean, agak sompral lah kalau di bahasanya gitu. Oh ya, aku lupa, hari Sabtu itu pagi waktu masuk kerja dicek garam krosoknya, terus garam krosok yang putih itu jadi hitam semua. Tapi masih tetap utuh garam krosoknya? Aku nggak tahu sih, tapi
ayahku cerita cuma hari hitam gitu. Aku nggak tahu pasti ya, mungkin karena langsung dibersihkan kali ya. Nah, hari Minggu ini prosesinya aku mungkin kurang tahu juga karena aku nggak sempet ngobrol sama Mas Riki langsung ya. Aku juga nggak tahu, yang penting udah dibersihkan gitu. Tapi omku ini sempat cerita. Omku ini bilang waktu itu Mas Riki itu kayak masuk sendirian ke kantor dan omku ini takut. Jadi omku di luar. Cuma nemenin tapi dari pintu. Kata ayahku sih Mas Riki ini minta bantuan sama kakeknya Mas Riki yang di Jakarta. Jadi dibantu dari jauh-jauh gitu makanya intinya. Prosesinya aku nggak tahu. Lalu Mas Riki ini turun keluar sambil posisinya seperti orang menggendong. Jadi tangannya di belakang dua-duanya gini. Kayak orang menggendong. Terus Mas Riki ini bilang ke omku ini, aku anterin dong. Kemana Mas? Ke ini loh, jembatan deket sini. Ya udah, akhirnya naik motor berdua. Nah, waktu naik motor ini, omku ini bilang, waktu mau berangkat, waktu nyalain motor itu, waktu jalan, itu motornya tuh berat banget. Dan ternyata dilihat bannya tuh yang belakang kempes. Seperti bawa beban yang berat banget gitu Mas. Sampai akhirnya kayak kempes dan agak naik ya, yang depan gitu. Tapi sama si Mas Riki ini bilang, udah nggak apa, jalan aja, pelan-pelan sampai sebuah jembatan. Jembatan itu Mas Riki turun, terus seperti apa ya, tangannya tuh kayak dilepaskan gitu. Menurunkan gitu ya. Kayak mungkin menurunkan apapun yang dibawa. Terus dia Mas Riki kayak diem aja bentar itu, terus lalu udah ya kita pulang, kita balik ke kantor ya, ke kantor udah tuh ngobrol-ngobrol biasa, istirahat sebentar habis prosesi ini. Nah, kemudian si omku ini kan sompral ya, dia bilang gini, walah demit opo, coba gini pamit ono aku nggak bahasa Inggris, baru aku percaya ya kan. Sompral biasa ya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin nggak ngerti artinya tuh hantu-hantu apa sih gitu, coba sini pamitin aku pakai bahasa Inggris, kalau bisa aku percaya gitu. Baru ngomong gitu, gak sampai perhitungan menit loh, sebentar banget. Omku ini pingsan. Udah pingsan langsung ambruk gitu. Mas Riki ketawa-ketawa aja gitu. Nah, setelah omku ini sadarkan dia. Setelah sadar, omku ini bilang, aduh, tadi aku ada yang bisikin, see you, goodbye. Makanya dia langsung pingsan. Bisikin langsung see you goodbye ya, terus dia pingsan. Saking shocknya mungkin ya. Mungkin ya. Dan dia kan habis sompral bilang, sini pamit bahasa Inggris. Dipamit beneran. Tapi nggak tahu sosoknya ya. Nggak tahu sosoknya. Mas Riki juga mau cerita, udah nggak apa, kamu tambah takut gitu. Soalnya cewek. Serem juga tuh, saya juga bakal shock lah kalau gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya saat itu ya, alhamdulillah gangguan yang seintens itu belum pernah terjadi lagi. Cuma menurut Mas Riki juga, si sosok si merah itu kadang-kadang masih berkunjung ke kantor lagi karena kangen. Ya mungkin karena dia adalah penghuni pertama atau mungkin ya dulunya penguasa di situ, jadi mungkin dia pengen lihat lagi rumah masa lalunya, mungkin gitu. Tapi gangguannya mungkin gak seintens dulu. Pernah pun ada kejadian penyamaran lagi, itu dialami sama Indah lagi. Waktu itu di lantai 2, jadi Indah ini waktu itu sudah pindah ruangannya dari lantai 3 ke lantai 2. Hari itu ayahku tuh perlu ngomong sama Indah, perlu nanya sesuatu yang jawabannya itu cuma iya atau enggak gitu. Jadi emang hal itu yang bikin ayahku gak curiga. Ayahku masuk ke ruangannya Indah lantai 2, nanya sesuatu, ini Indah cuma jawab iya Pak, gitu aja. Nah, kebetulan di ruangannya Indah ini gini, lantai 3 misalkan panjang ruangannya itu sekitar misalkan 20 meter. Nah, lantai 2 ini cuma setengahnya, 10 meter. Jadi jendela yang di lantai 2 itu menghadap ke dalam gudang,
bukan keluar gedung, jadi ke dalam gudang. Jadi kan sebagian ruangan yang mungkin ada barang-barangnya, ada karyawan yang personel yang wirawiri, lalu ada pintu gerbang depan, baru kan jalan depan gitu kan, jalan komplek ruko. Nah di situ indah, di situ ayahku nengok kan, pengen lihat karyawan ngapain sih gitu, ngelihat, dan ayahku ngeliat di bawah ada Indah lagi ngobrol sama Puput, lagi jalan kaki masuk ke dalam kantor. Aku lihat lagi ada kok Indah yang sebelahnya masih ada di situ, tapi senyum doang gini, kayak senyum doang. Terus aku langsung putar balik, turun gitu aja udah. Tapi dia nggak berani ngomong sama Indah tentang kejadian ini, karena takutnya Indah takut gitu. Tapi Indah yang aslinya? Yang bawah. Yang bawah? Yang di bawah. Wah, serem. Gitu. Tapi untuk kejadian-kejadian ya mas sampai saat ini masih ada kejadian yang menyeramkan. Tapi tidak apa se ekstrim waktu. Betul. Itu waktu 7 hari diteror itu ya. Mungkin betul. Karena udah hidupnya berdampingan, akhirnya sudah terbiasa seperti itu ya untuk gangguan-gangguan seperti itu. Betul. Kayak kejadian ini bulan lalu. Itu kebetulan kantor itu sempat agak renggang karena banyak karyawan yang lagi sakit ya, sakit yang pandemi pada saat ini gitu kan, terdampak pandemi, pada yang sakit. Akhirnya karyawan yang 3 itu yang harusnya tinggal 3 saat itu ya, termasuk aku sendiri, itu yang 2 sakit termasuk aku, jadi tinggal 1 orang yang cewek. Karena dia takut, dia pindah ke bawah. Nah, ketika karyawan satunya selain aku ini masuk, sebut aja dia Pak Doni, si Pak Doni ini pun masuk. Dan di lantai 3 sendirian gitu. Nah Pak Doni ini punya kebiasaan, kalau dia habis sholat duhur, dia bakal kelesetan lah, istirahat itu di musolanya lantai 3, sambil nonton YouTube atau main game gitu, sambil nunggu jam istirahatnya habis. Nah waktu lagi kelesetan tuh tiba-tiba si Pak Doni ini dengar ada suara sendal jepit lagi naik ke atas. Ditungguin kan, oh mungkin ini si karyawan yang sering sholat nih, yang siapa yang belum sholat nih kayaknya gitu kan. Ditungguin 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit nggak naik. Mana nih, nggak ada. Tapi sendalnya masih ada, suara sendalnya naik turun gitu. Akhirnya si Pak Don ini penasaran, diintip ke bawah tangga gitu, sendalnya suaranya masih ada, dan ada di depan Pak Don lagi lewat, plek, tapi nggak ada orangnya. Suaranya aja lewat di depannya langsung Pak Doni. Iya, betul. Tapi reaksinya Pak Doni ya diem aja ya. Pak Doni takut. Akhirnya Pak Doni langsung beresin barang-barangnya ke 3 dan ikut kerja di bawah. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Doni juga sih yang ngalami itu juga, ketika di ruangan sendiri tiba-tiba dengar suara meja yang bergeser di ruangan sebelah, di lantai 3 juga. Tapi waktu itu emang kebetulan aku lagi nggak masuk gitu ya, jadi sebenarnya kemarinnya udah masuk, jadi Pak Doni ini berani di lantai 3, tapi karena besoknya nggak masuk, ya dia masih di situ juga, itu nggak ikut turun. Cuma itu didengar suara meja bergeser, akhirnya jam 2 dia udah turun, akhirnya nggak berani lagi sampai sore. Gitu. Pernah juga adik saya kan juga kerja sana akhirnya, tapi jadi karyawan operasional. Waktu itu dia ada lembur, dan karena masih nunggu barang datang gitu ya, masih nunggu agak malam, dia istirahat di lantai 1 di ruangan gitu ya, maghrib dia tidur, tiba-tiba dia ada yang nampar pipinya, sampai dia kaget dan bangun. Nah dia kira itu temannya yang ngerjain gitu kan, jadi dia langsung keluar ruangan nyariin mana tadi temanku itu kan. Dicariin, ternyata temennya tuh ada di luar ruangan, di luar kantor, agak jauh, di kantor tetangga yang agak jauh. Dia lagi ngobrol sama tetangga yang kantor yang lain. Jadi yang tadi nampar dia tuh siapa? Nggak ada yang tahu. Tamatlah cerita yang dibawakan oleh Mas Ocha. Ini waktu gangguan 7 hari 7 malam ya, anggap seperti itu ya, non-stop dan teror yang besar-besaran.
Saya ini sempat bingung karena terornya selama satu hari ini terornya berubah, satu hari ini terornya berubah, satu hari ini terornya berubah. Ketika ditarik benang merahnya karena mungkin dari karyawannya dari Mas Ocha juga itu menunda pekerjaan itu sehingga ada darah seperti itu. Akhirnya si merah atau penunggu dari tempatnya Mas Ocha itu hanya dipindahkan dan terornya itu berhenti. Nggak berhenti sih, tapi yang ekstrim. Iya betul. Yang untuk teror yang ekstrim memang sudah tidak ada lagi. Cuman teror-teror yang minor yang mungkin gangguan-gangguan kecil tuh masih banyak. Ada ya. Tapi selama Mas Ocha di sana, apakah sering dapat teror seperti Indah, seperti Anto bisa menyerupai gitu loh? Awal Mas Ocha ini nggak ada gangguan yang ekstrim juga ke Mas Ocha sendiri gitu. Bahkan ayahnya Mas Ocha sendiri, papanya Mas Ocha sendiri sempat ada yang kayak ngendus kayak gitu ya. Kalau saya sendiri sih gangguan yang saya alami sendiri cuma kursi bergeser. Tapi itu pagi-pagi, sekitar jam 9 pagi, terus saya dengar suara kursi yang bergeser dari ruangannya ayah saya. Suara itu sangat khas, jadi saya bisa pastikan itu suara dari mana. Oleh karenanya siangnya saya cari kursi yang bergeser itu yang mana. Oh, Masnya cari? Saya cari. Saya coba ada di ruangan ayah saya itu ada 2 kursi besi dua-duanya. Jadi emang gesernya itu suaranya beda sama yang kursi-kursi plastik gitu kan. Dan lebih terdengar gitu, lebih nyaring suaranya. Saya coba satu kursi tak geser. Oh, suaranya beda. Terus lagi saya geser, ini agak mirip. Terus saya kepikiran, coba tak dudukin. Akhirnya aku dudukin kursi itu sambil tak geser, suaranya mirip. Berarti artinya waktu kursi itu bergeser ada yang duduk di atasnya. Sampai Masnya praktekkan sendiri ya? Iya, ya mungkin karena saya cukup penasaran mungkin ya. Iya mungkin ya, dan saya juga bukan orang yang terlalu penakut ya. Jadi mungkin cuma saya satu-satunya berani tetap berada di ruangan lantai 1 kantor. Sampai jam 9 malam pun saya masih berani. Padahal karyawan operasional yang hampir setiap hari lembur itu jam 7 sudah takut dilihat satu. Gitu sih, dan saya juga berani-berani aja nanti 3 sendirian. Tapi setelah kejadian teror-teror itu seperti Indah, Anto, dan lain-lain orang-orang yang kerja di sana karyawan, itu sampai mohon maaf ya mungkin ada yang resign sudah menyesuaikan sampai sekarang ya udahlah. Ini memang tempatnya seperti ini dan memang menurut saya mungkin agak jahil itu sebenarnya. Ya agak jahil sebenarnya. Kebanyakan sih itu menyesuaikan, tapi ya memang takut mungkin masih iya. Jadi seperti karyawan yang cewek itu bener-bener nggak berani di lantai 3 atau lantai 2 sendirian. Jadi mesti minta ada temennya. Jadi paling nggak kalau di lantai 2 sendirian, lantai 3 ada orang juga banyak, kayak gitu. Jadi emang biar nggak takut banget gitulah istilahnya. Cuma memang seperti Indah itu masih sering masa nggak nyaman, masa takutan sendiri ketika ada di ruangan-ruangan tertentu di kantor. Dan banyak juga yang merasa merasa kayak ruangan kantor ini banyak yang hawanya tidak enak, seperti itu masih banyak.